Pernahkah Anda mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Mungkin 1400 tahun yang lalu, para sahabat yang mendengar hadis ini bertanya-tanya, bagaimana mungkin ilmu bisa hilang? Apakah buku-buku akan lenyap? Apakah para cendekiawan akan musnah serentak? Mereka mungkin tidak pernah membayangkan sebuah era di mana informasi justru melimpah ruah, tumpah di ujung jari kita. Namun ironisnya, hadis ini terasa semakin relevan. Selamat datang di era paradoks, era internet, di mana lautan informasi justru bisa menenggelamkan kita dalam kedangkalan. Hari ini, kita akan menyelami bagaimana ramalan kuno ini bergema begitu kuat di zaman digital kita. Mari kita putar waktu sejenak, kembali ke masa lalu. Bayangkan seorang ulama besar seperti Imam Bukhari. Untuk memverifikasi satu hadis saja, beliau rela melakukan perjalanan berbulan-bulan, melintasi gurun pasir yang panas, menghadapi berbagai rintangan, hanya untuk bertemu langsung dengan seorang perawi. Beliau tidak hanya mencari teks hadisnya, tapi juga memastikan integritas dan akhlak sang perawi. Ada adab yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Seorang murid akan duduk dengan sopan di hadapan gurunya, mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat dengan teliti, dan bertanya dengan kerendahan hati. Ilmu itu didatangi, diperjuangkan, dan dihargai dengan pengorbanan. Bandingkan dengan sekarang. Kita duduk santai di sofa yang nyaman, memegang ponsel, ingin tahu tentang hukum waris, Google, penasaran tentang tafsir sebuah ayat, YouTube, butuh fatwa tentang transaksi modern, ketik di media sosial. Semua jawaban hadir dalam hitungan detik. Kemudahan ini adalah anugerah, tidak bisa dipungkiri. Tapi di balik kemudahan itu, ada sesuatu yang hilang. Proses, perjuangan, adab, dan yang terpenting, kedalaman. Masalahnya, internet tidak hanya memberi kita akses ke para ahli. Internet memberi mikrofon kepada semua orang. Tiba-tiba, semua orang bisa menjadi pakar. Seseorang yang baru kemarin sore belajar tentang pasar modal, hari ini sudah berani membuat konten berjudul Cara Cepat Kaya dari Saham. Orang yang baru membaca ringkasan satu buku filsafat, besoknya sudah membuka kelas online menjadi filsuf dalam semalam. Fenomena influencer dadakan ini sangat berbahaya. Mereka mungkin punya jutaan pengikut. Tapi apakah mereka punya kualifikasi? Apakah ilmu mereka tersambung sanadnya kepada guru yang terpercaya? Seringkali tidak. Ditambah lagi dengan kekuatan anonimitas. Di balik akun, tanpa nama dan foto profil kartun, orang-orang merasa bebas menghujat ulama, meremehkan ilmuwan, dan menyebarkan argumen dangkal tanpa rasa tanggung jawab. Mereka melempar komentar pedas, lalu menghilang tanpa jejak. Algoritma media sosial pun memperparah masalah ini. Algoritma dirancang untuk membuat kita terus terpaku pada layar. Caranya, dengan menyodorkan konten yang kita sukai, yang sesuai dengan keyakinan kita. Perlahan tapi pasti, kita terkurung dalam gelembung informasi, atau yang disebut echo chamber. Kita hanya mendengar suara-suara yang mengamini pendapat kita, dan menganggap suara lain salah, sesat, atau bodoh. Inilah proses bagaimana kebodohan bukan dalam arti tidak tahu, tapi dalam arti ketidaktahuan yang merasa paling tahu, mulai menyebar luas. Dampak paling mengkhawatirkan tentu saja pada generasi muda kita. Generasi yang lahir dan besar bersama internet. Sebuah studi dari Reuters Institute menunjukkan fakta yang mengejutkan. Anak muda zaman sekarang lebih mempercayai influencer dan selebriti di media sosial daripada jurnalis profesional atau pakar di bidangnya. Coba kita bayangkan, skenarionya, seorang remaja perempuan merasa tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya. Di satu sisi ada seorang dokter gizi atau psikolog yang memberikan edukasi berbasis riset tentang citra tubuh yang sehat, tapi kontennya mungkin terlihat serius dan membosankan. Di sisi lain ada seorang influencer dengan jutaan pengikut yang mempromosikan teh pelangsing instan
dengan video yang estetik dan testimoni yang bombastis. Menurut Anda, konten mana yang lebih mungkin viral dan lebih memengaruhi si remaja? Jawabannya sudah jelas. Mereka lebih tertarik pada solusi instan yang dikemas menarik daripada proses pemahaman yang mendalam. Mereka tidak lagi bertanya, apa kata ahli? Tapi, apa yang sedang viral? Kebenaran menjadi relatif, ditentukan oleh jumlah likes dan shares. Ini adalah krisis validasi yang sangat serius. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus meninggalkan internet dan kembali ke zaman batu? Tentu tidak. Solusinya bukan dengan memusuhi teknologi, tapi dengan menjadi pengguna yang cerdas dan berdaulat atas pikiran kita sendiri. Kita harus menjadi penjaga gerbang untuk pikiran kita. Langkah pertama dan paling fundamental adalah menumbuhkan rasa haus akan kedalaman. Biasakan diri untuk tidak puas dengan jawaban satu paragraf dari Google atau video 30 detik di TikTok. Jika Anda tertarik pada suatu topik, carilah sumber primer. Baca bukunya, bukan hanya ringkasannya. Tonton kuliahnya, bukan hanya potongannya yang viral. Dengarkan ahlinya, bukan komentatornya. Kedua, kita harus menguasai seni berpikir kritis. Ini bukan berarti menjadi sinis atau meragukan segalanya. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk bertanya, siapa yang mengatakan ini? Apa kualifikasinya? Apa kepentingannya? Apakah ada data yang mendukung klaimnya? Apakah ada sudut pandang lain yang belum saya dengar? Bertanya adalah kunci untuk keluar dari echo chamber. Jangan takut pada informasi yang menantang keyakinan Anda. Justru di sanalah proses belajar yang sesungguhnya terjadi. Ketiga, lakukan validasi informasi secara aktif. Di dunia ilmu agama, ini dikenal dengan konsep tabayun atau klarifikasi. Jangan mudah menyebar informasi sebelum yakin akan kebenarannya. Cek silang berita dari beberapa sumber yang kredibel. Jika menemukan sebuah kutipan tentang agama, cari tahu siapa perawinya, di kitab apa disebutkan, dan bagaimana penjelasan ulama yang kompeten tentang hal itu. Ini adalah adab menuntut ilmu yang harus kita bawa ke dunia digital. Pada akhirnya, kita harus sadar bahwa teknologi hanyalah alat. Internet, seperti pisau, bisa digunakan untuk memotong sayuran dan memasak makanan bergizi, atau bisa digunakan untuk melukai. Salahnya bukan pada pisaunya, tapi pada siapa yang memegangnya dan untuk apa ia menggunakannya. Hadis tentang hilangnya ilmu mungkin bukan berbicara tentang lenyapnya buku atau informasi. Mungkin ia berbicara tentang hilangnya nilai, adab, dan semangat untuk mencari ilmu yang sejati. Ia berbicara tentang sebuah zaman di mana manusia tenggelam dalam lautan data, namun mati kehausan karena tidak bisa menemukan air pengetahuan yang murni. Tugas kita bersama adalah untuk tidak menjadi bagian dari generasi yang kehilangan ilmu itu. Mari kita kembalikan sakralitas ilmu. Mari kita hargai kembali proses, hormati para guru dan ahli, dan jadikan teknologi sebagai jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam, bukan sebagai jalan pintas menuju kedangkalan. Mari kita menjadi pencari ilmu sejati di era digital ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk diskusi mendalam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.